Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan makna yang terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 serta surah Fatir ayat 28. Dan yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang ketiga, hikmah menghormati orang tua dan guru. Selanjutnya, sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, baik ayah maupun ibu. Menghormati orang tua merupakan akhlak yang sangat terpuji. Menghormati orang tua sangat ditekankan di dalam agama Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, yaitu diantaranya surah Al-Isra ayat 23 dan 24 sebagai berikut. موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Adapun makna yang terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yaitu yang pertama, harus menyembah kepada Allah. Yang kedua, jangan berkata kepada kedua orang tua. Yang ketiga, harus berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dan yang keempat, mendoakan orang tua. Dan yang kelima, merawat menyayangi orang tua dengan ikhlas. Adapun hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut. Hadis ridho Allah, ridho orang tua. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Artinya, keridoan Allah itu ada pada keridoan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Pentingnya seorang anak untuk minta restu dari kedua orang tua pada setiap kegiatan dan keinginannya. Karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ridho orang tua terletak pada ridho Allah dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga amanah orang tua ketika orang tua menitipkan amanah harta ataupun yang lainnya. Yang ketiga, membantu atau menolong tua bila mereka membutuhkan pertolongan dengan ikhlas. Adapun hikmah apabila kita berbakti kepada kedua orang tua banyak sekali, yaitu yang pertama, amalan bila
Yang pertama yaitu hikmahnya apabila kita terjadi kesalahan sedikit. Makna yang pertama yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu penghapus dosa. Yang ketiga, memperlancar rezeki kita. Yang keempat, diperluaskan pintu rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, jika Allah ridho, orang tua pun ikut ridho. Selanjutnya, bila kita tadi memahami tentang berbakti kepada orang tua, untuk selanjutnya guru. Siapa yang tahu apa sih arti guru itu? Ya, kamu benar. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya terdahulu. Adapun surat yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, yaitu salah satu suratnya adalah surat Fatir ayat 28 sebagai berikut. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Banyak cara untuk berbakti kepada seorang guru. Di antaranya itu yang pertama, kita harus menyayangi seorang guru seperti kita menyayangi kedua orang tua kita. Yang kedua, apabila kita ketemu seorang guru, maka kita harus menyapa, kita harus mengucapkan salam kepadanya. Yang ketiga, kita harus mendoakan guru-guru kita dengan ikhlas. Dan yang keempat, apabila guru sedang menjelaskan pembelajaran, maka kita harus menyimak, kita antusias kepada seorang guru tersebut. Dan selanjutnya, apabila guru mengasihkan tugas kepada kita segeralah untuk mengerjakannya. Kita tidak boleh membantah, apalagi kita meminta toleransi dan sebagainya. Adapun hikmah yang kita dapat apabila kita berbakti kepada guru itu sangat banyak sekali. Adapun diantaranya itu yang pertama, ilmu yang kita dapat akan lebih berkah dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, apabila kita berbakti kepada guru, maka hikmah yang kita dapat yaitu materi-materi yang disampaikan oleh guru akan lebih mudah dipahami oleh kita. Nah, jadi kalau kita sulit untuk menerima materi dari seorang guru, berarti itu tandanya kita tidak berbakti kepada guru. Selanjutnya, itu yang ketiga, hikmah yang kita dapat apabila kita berbakti kepada seorang guru, maka apabila kita menuntut ilmu, kita akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru karena itu sangat diwajibkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Adapun untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama tugasnya, kalian harus mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan cara menghormati kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, dan cara menghormati guru tersebut. Terus yang kedua, tolong kalian cari hikmah-hikmah apa saja sih yang kita dapatkan apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, dan kepada guru juga kan. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara seorang murid berbakti kepada guru, dan cara seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.